Angkatan 11, kelas 1125, Kabupaten Rokan Hilir. Dengan fasilitator Ibu Yulia Astuti SPD dan pengajar praktik Ibu Suryani SPD. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Dengan tujuan untuk meningkatkan performa guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan Juliana Tombek dari SMA Negeri 1 Bagan Sinemba. Dan rekan saya Fitri Ayanti dari SMA Negeri 2 Bagan Sinemba. Saya Suci Miki Arisandi dari SMA Negeri 2 Bagan Sinemba. Saya Rida Sujarwati dari SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu Intan. sore Bu Suci. Gimana kabarnya nih sore ini? Kabar baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Oke, jadi Bu Intan, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Nah, yang pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu nih kepada Ibu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini, nanti kan coach dan coachee ini akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai atau belum dengan alur tirta. Kemudian bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari yang Ibu berikan nanti. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya prinsip kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi coachee. Nah, yang pertama nih yang mau saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, pada kegiatan coaching kali ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi saya yaitu kehadiran penuh dalam proses coaching, kemudian mendengarkan secara aktif. Selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching. Oke, jadi pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik lagi pada kegiatan coaching ini? Baik, secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi saya yaitu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Dalam kegiatan coaching saya ingin sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Oke, nah kemudian yang terakhir nih ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Iya. Dalam proses coaching kali ini saya ingin sekali coachee saya menemukan solusi-solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik. Demikian dulu ya Bu praobservasi kita kali ini. Silahkan nanti Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya dan nanti saya akan amati dan melakukan penilaian. Baik, terima kasih buat kesempatannya Bu Suci. Oke, terima kasih Bu Intan. Selamat sore Bu Fitri. Selamat sore Bu Intan. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Intan. Bu Intan sendiri bagaimana kabarnya? Saya juga kabar baik Bu. Baik, dengar-dengar ada yang mau diceritakan nih Bu kepada saya. Apa itu Bu yang mau diceritakan? Iya Bu Intan, ini saya ingin menyampaikan sesuatu pada Bu Intan. Bu Intan ada waktu kan? Iya, kebetulan saya ada waktu kurang lebih 20 menit ini Bu, untuk kita sedikit melakukan diskusi Bu. Jadi begini Bu Intan, terkait dengan rekan-rekan guru nih sebenarnya Bu Intan. Kok saya itu ya semakin gimana gitu ya Bu Intan, melihat keadaan
proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah begitu, di mana rekan-rekan guru itu belum ada perubahan dari tahun ke tahun dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Saya lihat pembelajaran yang dilakukan itu masih menggunakan metode konvensional Bu Intan, dari teknik ceramah, dan lagi ceramah. Padahal kan kita ketahui sekarang ya Bu Intan, itu perkembangan zaman itu sudah semakin canggih gitu Bu Intan. Teknologi dalam pembelajaran itu sudah semakin pesat sekali, sehingga guru-guru kan mau tidak mau harus mengupgrade diri dengan perubahan zaman yang terjadi. Jangan hanya mengandalkan metode konvensional seperti yang saya katakan tadi, hanya ceramah, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Bu Intan. Baik, berarti kalau saya ambil poinnya di sini, permasalahan yang sedang Bu Fitri alami itu pembelajaran yang rekan-rekan guru Ibu ciptakan kurang bervariatif ya, masih konvensional. Bukan begitu Bu? Ya benar Bu Intan, jadi dari yang saya sampaikan tadi, pembelajarannya itu tidak ada perkembangan dari tahun ke tahun, begitu Bu Intan. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Fitri dapatkan? Saya kok kepingin ya Bu Intan, dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan solusi ya atas permasalahan yang saya alami. Saya ingin ada perubahan dalam pembelajaran, khususnya dalam hal penyampaian materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, begitu Bu Intan. Baik, jadi Bu Fitri berharap ada perubahan lah ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Fitri lihat dan ingin Ibu Fitri dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode ya Bu Intan. Saya ingin model ataupun media pembelajarannya itu lebih bervariatif. Misalnya saja seperti saat ini itu kan banyak berbagai aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran yang bisa digunakan gitu Bu Intan. Seperti ada aplikasi Quizzes yang sekarang sedang marak-maraknya digunakan oleh para guru, dan atau hanya mungkin sekedar membuat slide dalam bentuk PowerPoint ya, presentase PowerPoint, juga itu mungkin sudah lebih baik daripada hanya sekedar mengandalkan metode ceramah yang kita ketahui selama ini itu kan merupakan hal yang sudah terlalu lama gitu kan ya Bu Intan. Jadi kalau sudah dengan keadaan sekarang ini, saya ingin lebih bervariatif lah Bu Intan dalam penyampaian materi pembelajaran. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model dan media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Jadi di sekolah Ibu itu berada di level berapa kira-kira Bu? Kalau kita kasih nilai 1 sampai 10, sekolah Ibu berada di level berapa Bu? Kalau dari cara penyampaian pembelajaran, rekan-rekan guru itu kebanyakan sekarang kalau saya rasa itu sekitar berada di level 5 dari 10 Bu Intan. Oke. Di level 5 di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa ini bisa ditingkatkan agar terlihat ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Fitri? Saya inginnya di level 7 atau mungkin 8 ya Bu Intan. Oke, dari level 5 ke 7 ya Bu, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Mungkin bisa seperti kegiatan mentoring ya Bu Intan, atau mungkin pendampingan kira-kira dengan menggunakan berbagai strategi terkait dengan proses pembelajaran yang akan disampaikan nantinya. Oke, untuk mentoring nanti yang akan Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Fitri terapkan? Bisakah teman-teman Ibu itu nyaman dengan penyampaian kita itu Bu? Kalau saya berpikirnya mungkin dengan mentoring ini saya akan coba
konsultasikan dengan kepala sekolah ya Bu Intan, Ya. itu semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal pencapaian pembelajaran ataupun materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa, tentunya dengan berbagai macam metode yang bervariatif begitu Bu Intan. Baik. Berarti Bu Fitri ingin merencanakan tentang mentori pendampingannya dan pelatihan workshop ya Bu ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Fitri untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan yang mana Bu? Saya mikirnya sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena Oke. kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang ya, Oke. perlu waktu juga barangkali dan itu tidak sebentar kan begitu. Kemudian biaya juga mungkin cukup lumayan untuk mencari narasumber dan juga tentunya guru-guru kalau sudah seperti itu mungkin merasa kurang lebih nyaman apabila sudah dikenakan biaya untuk mencari mentoring begitu mungkin Bu. Oke, berarti Ibu lebih condong ke mentoring ya Bu ya. Nah, untuk mengadakan kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Fitri memerlukan support dan dukungan yang seperti apa Bu? Saya ingin mendapatkan dukungan yang jelas tuh dari pihak sekolah ya Bu Intan, dari kepala sekolah, kemudian tentunya juga dari rekan-rekan guru supaya mereka itu lebih welcome gitu menerima perubahan dan mau merubah diri gitu untuk lebih bisa menciptakan pembelajaran yang bervariatif sehingga siswa itu tidak merasa bosan dengan metode ceramah. Begitu Bu Intan. Baik, berarti Bu Fitri ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja Ibu ya Bu? Iya Bu Intan. Kapan nih Bu rencana direalisasikan mentoring Bu? Insya Allah secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan bisa ya dilakukan, tapi terlebih dahulu kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi, menyampaikan informasi kepada rekan-rekan untuk kegiatan mentoring ini. Oke, bagus sekali ya Bu Fitri untuk rencana kegiatannya. Kira-kira Bu Fitri dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Fitri dapatkan? Saya dari percakapan hari ini Bu Intan, saya sangat berterima kasih ya, saya mendapatkan gambaran nih untuk bagaimana menciptakan perubahan terkait dalam penyampaian materi pembelajaran yang lebih bervariatif kepada rekan-rekan melalui kegiatan mentoring yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Iya, sudah ada gambaran nih ya Bu untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti kabar baiknya ya Bu setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Bu Fitri untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu Intan, semoga apa yang tadi kita bicarakan dengan saya mendapatkan gambaran untuk bisa membuat kegiatan mentoring kepada rekan-rekan guru itu bisa terwujud, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Intan yang sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungin saya ya Bu. Baik Bu Intan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Intan. Sama-sama Bu. Ternyata kegiatan coaching kita pada hari ini, tadi Ibu Intan dan Ibu Fitri sudah melakukan praktik coaching dengan sangat baik. Tadi dengan terlihatnya alur Tirta pada percakapan dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga mengenai tanggung jawab. Nah, kemudian juga tadi saya lihat nih sudah
betul-betul menerapkan prinsip ya Bu. Prinsip dalam coaching tadi terlihat sekali, di mana tadi kan memang kita lihat bahwa dalam prinsip coaching itu kan harus ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, kemudian ada yang ingin saya tanyakan nih dan saya sampaikan pada praktik coaching yang sudah ibu-ibu lakukan, khususnya pada Bu Intan nih sebagai coach. Menurut Bu Intan, apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Iya. Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat melakukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Fitri tadi ya lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu Suci. Oke, kemudian tadi Ibu mengatakan akan berusaha memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam kegiatan coaching sehingga Ibu mampu memahami pernyataan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Nah, bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu sendiri pada kompetensi tadi? Iya, dalam proses coaching tadi saya menilai diri saya, puji Tuhan saya sudah percaya diri dan kemudian saya sudah mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa saya mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot karena saya memahami masalah yang sedang dihadapi oleh coach saya sendiri dan coach saya dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Oke, ini boleh kan saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Bu. Oke, nah jadi saya mengamati bahwa Ibu tadi sudah dapat melakukan praktik coaching dengan sangat baik karena tadi Ibu dapat secara utuh ya hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan juga dalam praktik coaching kali ini Ibu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach Ibu tadi memang betul-betul bisa memunculkan ide-ide ataupun solusi untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Dan juga tadi saya perhatikan, Ibu juga dapat nih memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun secara maksimal. Namun demikian nih ya Bu Intan, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi. Misalnya tadi saat Ibu mengidentifikasi cara yang dapat dilakukan untuk membangkitkan semangat belajar coach atau semangat belajar guru-guru di lingkungan sekolah coach. Nah, saya mengamati Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik. Namun, bisa dengan ditambahkan dengan berkolaborasi lagi ya Bu, dengan wali kelasnya, ataupun dengan kepala sekolah lebih tepatnya di sini ya, karena tadi berkaitan dengan guru ya. Jadi dengan kepala sekolah atau juga bisa mengaktifkan komunitas belajar di sekolah. Supaya guru-guru yang ada di sekolah tadi bisa menjadi lebih bersemangat lagi, menjadi lebih inovatif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana nih pendapat Ibu? Iya Bu, saya rasa memang itu sangat baik ya Bu dan sangat memaksimalkan hasilnya. Makasih untuk sarannya Bu Suci. Oke, baik Ibu-ibu, terima kasih nih Bu Intan selaku coach, kemudian ada Bu Fitri tadi selaku coach. Praktik coaching kita hari ini semoga menjadi manfaat ya, memberi manfaat untuk kita dalam kegiatan pembelajaran supaya pembelajaran kita nanti bisa menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, saya akhiri saja ya pertemuan coaching kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bu Intan dan Bu Fitri. Selamat sore. Sore Bu. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Ibu.
Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya Bu Suci baik. Untuk hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana? Apakah sudah siap Bu Suci? Sudah siap dong, Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Rida. Nah, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal nih yang akan saya tanyakan pada Bu Suci. Yang pertama mengenai praktek coaching yang sudah Ibu laksanakan kemarin ketika kita sudah menyelesaikan modul 2.3 nih. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bu Suci ketika coaching pertama kemarin? Ya, untuk praktek coaching awal kemarin ya Bu ya, sudah pastinya saya merasa sangat nervous lah Bu, karena kan deg-degan gitu Bu, karena belum terbiasa kan, apalagi dengan alur tirtanya tadi gitu. Jadi ya kan karena harus sesuai dengan langkah-langkahnya gitu Bu. Oke, baik ya Bu Suci ya. Nah, jadi karena memang belum terbiasa aja ya Bu Suci untuk melakukan praktek coaching dengan alur tirta. Nah, semoga pada hari ini Bu Suci bisa lancar ya untuk praktek coachingnya. Iya Bu. Baik Bu Suci, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini itu kan ada 3 kompetensi nih yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu Suci ini masih kurang di bagian yang mana begitu Bu Suci? Ya, kalau saya rasa lebih di bagian present ya Bu. Soalnya kan kalau di present tuh kita kan harus hadir secara utuh gitu, hadir penuh. Nah, kalau misalnya saya sendiri tidak fokus, saya sudah pasti tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh coach gitu. Dan kemudian juga kalau misalnya kita tidak fokus tadi ya, otomatis kan kita tidak bisa menanggapi coach dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, baik Bu Suci. Jadi Ibu merasa di bagian ini ya yang belum mampu, atau dengan kata lain di bagian presensi ini Ibu harus lebih mengembangkannya. Oke Bu Suci, terakhir ini sebelum Bu Suci nanti coaching, saya ingin bertanya nih ya, apa yang ingin Bu Suci dapatkan dari coaching kali ini? Ya, yang pasti saya berharap nanti akan ada solusi yang bisa dimunculkan dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, baik ya. Jadi semoga Bu Suci pada kali ini coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Suci ya. Dan untuk selanjutnya saya persilakan Bu Suci untuk melakukan kegiatan coaching, dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan nantinya. Apakah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present tadi ya, apakah nantinya itu akan biasa-biasa saja atau mungkin justru lebih baik, lebih meningkat sehingga nanti Bu Suci memang benar-benar bisa menguasai kompetensi presensi dengan lebih baik lagi. Silahkan Bu Suci untuk kegiatan coaching. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti kegiatannya berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Selamat sore Bu Rida, bagaimana nih kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Suci, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Rida karena sudah berkenan hadir dan bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching hari ini. Jadi apa nih yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita pada sore ini? Baik Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya, gitu ya Bu. Jadi begini Bu, saya ada sedikit permasalahan nih. Di sekolah, selain tugas pokok saya sebagai guru matematika, saya diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah untuk mengajar mata pelajaran PKN gitu Bu. Jadi terkadang di dalam kelas itu saya sedikit bingung Bu menghadapi anak-anak yang kelasnya itu 80% itu pasif gitu, berbeda dengan kelas lain yang aktif dalam pembelajaran, seperti itu Bu.
Oke, baik. Berarti lebih kepada proses pembelajaran ya, yang ternyata Ibu mendapat tugas tambahan mengajar mata pelajaran di luar dari latar belakang yang Ibu ampu. Iya Bu, kurang lebih seperti itulah Bu. Oke, baiklah Bu Rida, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Ibu inginkan dalam obrolan kita hari ini? Yang saya inginkan ya Bu ya, yang saya inginkan sebenarnya adalah solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Karena kan sebenarnya ini jauh berbeda dari background saya gitu sebagai guru matematika, seperti itu Bu. Ya, memang sangat jauh berbeda ya Bu. Nah, baik, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira situasi apa nih yang saat ini sedang Ibu alami? Situasinya itu sebenarnya seperti ini Bu. Jadi kalau di dalam kelas jujur saya itu merasa bingung Bu. Merasa bingung karena saya harus ngapain gitu, harus melakukan model pembelajaran yang seperti apa di kelas yang mayoritas anak-anaknya itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Sebelumnya saya kan bertanya juga di awal pembelajaran kepada mereka gitu, mereka maunya pembelajaran yang seperti apa, dan mayoritas mereka itu lebih suka mencatat dibandingkan dengan diskusi gitu Bu. Jadi saya tuh bingung gitu Bu. Saya kan juga sebenarnya tidak bisa memaksakan mereka harus menyukai pembelajaran yang bagaimana, dan tidak bisa menyamaratakan tiap kelas itu harus dengan model yang sama seperti itu Bu. Oke, baik. Lalu Ibu sudah tanyakan belum kepada mereka kemauan mereka dalam pembelajaran itu yang seperti apa? Sudah Bu, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak gitu kan Bu. Saya meminta mereka untuk menilai saya gitu, karena saya berpikir mungkin kesalahan itu ada di saya, seperti itu kan Bu. Jadi mungkin pada saat saya mengajar mungkin kurang menyenangkan atau tidak menumbuhkan partisipasi aktif mereka, seperti itu kan Bu. Nah, mereka menjawab bahwa katanya saya itu dalam melaksanakan pembelajaran itu kurang detail, seperti itu Bu. Oke, baik. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambahkan model-model pembelajaran, tetapi masih kurang respon dari siswanya. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran ini Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Saya inginnya tuh Bu, dalam pembelajaran tentunya anak-anak semuanya terlibat aktif gitu ya Bu ya. Jadi ada komunikasi dua arah gitu, tidak hanya satu arah gitu. Saya ingin anak-anak atau murid-murid itu sebagai objek gitu, bukan subjek gitu. Jadinya saya ingin ada pembelajaran yang tentunya menarik. Kalau ada komunikasi dua arah kan tentu pembelajaran itu akan lebih mengasihkan dan menarik, seperti itu Bu. Oke, berarti Ibu lebih suka jika komunikasi aktif dalam pembelajaran, Iya, seperti Bu. itu ya Bu ya. Oke, lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid gitu ya Bu ya, untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling tukar untuk menjawab, seperti itu Bu. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat, seperti itu Bu, apa pertanyaan dan apa jawaban dari teman lain yang mungkin juga bisa memberikan tugas presentasi, bisa individu atau kelompok, agar dapat mengasah kemampuan komunikasi mereka Bu. Oke. Baik, luar biasa sekali ya apa yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak-anak di kelas itu menjadi aktif gitu. Ya walaupun tentang materi yang memang sedikit sulit ya untuk Ibu ampu, karena memang bukan dari latar belakang pendidikan Ibu ya. Kira-kira kapan nih akan Ibu lakukan yang Ibu sampaikan tadi?
Mungkin mulai minggu depan Bu, setelah kegiatan pesantren kilat gitu Bu. Oke, baik Bu Rida. Tidak terasa obrolan kita sudah hampir di akhir nih ya Bu ya. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita ini? Baik Bu, jadi dari obrolan kita ini saya merasa dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi gitu ya Bu ya. Bagaimana saya harus membimbing anak-anak di dalam kelas agar dapat menciptakan pembelajaran yang aktif seperti itu Bu. Oke, baik. Semoga apa yang kita bicarakan ini juga bisa dapat menumbuhkan motivasi belajar Ibu sendiri ya khususnya. Dan saya tunggu cerita selanjutnya nih Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terjalankan dengan lancar gitu. Kemudian muridnya bisa menjadi aktif kembali gitu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu Rida. Terima kasih juga Bu Suci telah meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya. Selamat sore Bu. Selamat Assalamualaikum. sore Bu Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus ya untuk kegiatan praktek coaching hari ini Bu Rida dengan Bu Suci yang sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Sudah terlihat sekali alur tirta pada percakapan yang telah dilakukan tadi. Sudah terlihat ada tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Nah, kemudian di sini saya ingin tanyakan dan sampaikan nih dari praktik coaching yang telah dilakukan tadi, terkhusus kepada Bu Suci yang selaku coach ya. Jadi menurut Bu Suci nih, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi sudah tercapai? Saya rasa tadi sudah tercapai ya Bu, karena indikator dari keberhasilan diskusi ini kan bagaimana coach tadi bisa menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat tadi. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti yang akan dilakukan oleh Bu Rida sendiri ini pada pembelajaran selanjutnya, begitu ya Bu Suci? Iya, benar sekali Bu. Kemudian saya ingin juga mengatakan di sini bahwasannya menghadirkan secara penuh ya, teknik menghadirkan secara penuh dalam coaching, apakah kemampuan tersebut sudah ada pada diri Bu Suci? Karena kan tadi sebelum Bu Suci praktik coaching kan di situ kemampuan yang masih perlu dikembangkan oleh Bu Suci. Ya, alhamdulillah tadi saya merasa jauh lebih percaya diri dalam melakukan coaching tadi. Oke, jadi kalau saya boleh tahu nih Bu Suci, apa yang membuat Bu Suci yakin bahwasanya penilaian Bu Suci tadi itu sudah demikian? Ya, karena tadi saya merasa sudah mampu mendengarkan dan memahami masalah yang disampaikan oleh coach, sehingga coach bisa menyampaikan atau menemukan solusi dan ide untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, baik Bu Suci. Nah, pada kesempatan kali ini bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya Bu Suci Ya, terkait boleh, Bu. coaching? Ya, baik Bu. Ya. Jadi setelah saya amati proses coaching yang sudah Bu Suci lakukan, di mana Bu Suci sebagai coach dan Bu Rida sebagai coachingnya, saya sudah memberikan saya mendapat gambaran ya bahwasanya coaching itu sudah dilakukan dengan sangat baik. Apalagi tadi kompetensi awal Bu Suci itu present yang masih perlu dikembangkan. Nah, setelah saya lihat ternyata itu sudah bisa Bu Suci lakukan dengan baik. Bu Suci sudah bisa menghadirkan secara penuh, menjadi pendengar setia dari praktik coaching yang sudah dilakukan ini. Dan satu lagi, Bu Suci juga sudah mampu saya lihat dengan memberikan pertanyaan berbobot nih kepada coach, yang sehingga di sini coach itu menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman untuk menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rida tadi sebagai coach. Dan juga Bu Suci juga telah melakukan motivasi nih kepada coach dengan melakukan
melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dengan secara maksimal. Alhamdulillah, Bu. Namun Bu Suci, ada hal yang perlu juga saya sampaikan dalam hal ini. Saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan dalam hal ini. Misalnya tadi ketika Bu Suci mengidentifikasi terkait cara yang dapat dilakukan untuk bisa membangkitkan semangat belajar pada diri koci. Nah, di sini kalau saya amati ini bisa mungkin dilakukan lagi dengan adanya kolaborasi dengan wali kelas dari kelas yang tadinya itu kurang memiliki semangat belajar dalam mata pelajaran PKN yang dibawakan oleh Bu Rida, sehingga ketika nanti wali kelas sudah memberikan penguatan, diharapkan nanti lebih bersemangat lagi dalam mata pelajaran yang dibawakan oleh koci atau Bu Rida tadi. Bagaimana kira-kira ini kalau menurut pendapat Bu Suci? Ya Bu, saya rasa memang itu ada baiknya dan memang harus dibiasakan ya Bu supaya lebih optimal nanti hasilnya. Terima kasih ya Bu atas masukannya. Oke. Baik Bu Suci, jadi hari ini saya selaku observer juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Suci selaku coach dan Bu Rida sebagai coachee karena pada hari ini telah melakukan praktek coaching dan memberikan pembelajaran nih bagi kita semua untuk menjadi coach yang baik dan memang harus memiliki dan memperhatikan kompetensi-kompetensi yang ada yang sudah seperti kita pelajari ya, di mana ada presence, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, semoga apa yang tadi dibicarakan dengan menghadirkan solusi-solusi itu memang bisa membawakan perubahan lebih baik lagi untuk menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sekali lagi Bu Suci, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu Rida, gimana kabarnya hari ini Bu? Sore Bu, alhamdulillah baik Bu. Ya, syukurlah Ibu baik-baik saja. Untuk hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah sudah siap saya Bu. Oke, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Rida. Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan Ibu laksanakan setelah ini. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Rida ketika praktek coaching setelah mempelajari modul 2.3 ini? Tentunya deg-degan ya Bu ya, karena kan ini pertama kali gitu kan akan melakukan coaching dengan rekan sejawat seperti itu ya Bu ya, dan belum terbiasa juga dengan alur tirta begitu Bu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya dalam melakukan praktek coaching ini. Nah, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Amin ya Bu. Oke, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi nih Bu yang harus dilakukan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Bu Rida masih kurang di bagian mana nih dari ketiga kompetensi ini? Sepertinya saya masih kurang itu di bagian membuat pertanyaan berbobot itu Bu. Iya. Jadi Ibu merasa kurang di bagian memberikan pertanyaan berbobot ya Bu? Iya Bu. Jadi Ibu ingin dikembangkan di dalam proses coaching ini ya Bu? Iya Bu. Terakhir nih Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari kegiatan coaching kali ini? Yang pasti yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini
yaitu saya berharap nantinya ya Bu ya akan ada solusi terbaik ya Bu, solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi coaching gitu Bu. Jadi mungkin kalau saya sudah bisa mengembangkan kemampuan saya untuk memunculkan pertanyaan berbobot, mungkin coach juga akan lebih nyaman dan terbuka gitu ya Bu ya, menceritakan permasalahannya, kemudian akhirnya bisa menghasilkan solusi yang terbaik atas permasalahannya, seperti itu Bu. Iya. Baik, semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan apakah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian untuk di bagian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, apakah biasa saja atau justru semakin meningkat kompetensi Ibu dalam proses coaching kali ini. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya dan dukungannya. Semoga kegiatan coaching nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai yang diharapkan. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Rida. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Ibu gimana kabarnya Bu? Saya juga alhamdulillah baik Bu. Jadi apa cerita kita hari ini Bu? Ini Bu, Ibu ada waktu nggak Bu, ini saya mau sharing sedikit. Ada nih kayaknya Bu, sekitar 10-15 menit lah ya. Iya. Jadi gini Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah nih ya Bu. Saya agak merasa kesulitan nih menghadapi murid-murid saya, khususnya pada jam-jam rawan nih Bu, setelah istirahat siang itu di jam-jam terakhir. Jadi terkait pembelajaran di jam terakhir gitu ya Bu ya. Jadi mungkin kira-kira apa tuh Bu permasalahannya? Jadi gini Bu, karena di jam terakhir itu kan, apalagi setelah waktu sholat zuhur itu kan waktunya memang kondisi badan kita sudah mulai menurun ya Bu ya. Jadi di dalam pembelajaran geografi itu mungkin mereka tuh ngerasa materi-materinya itu agak sedikit membosankan. Jadi pada jam-jam seperti itu banyak di antara murid-murid itu yang justru mengantuk gitu. Jadi kurang fokus, kurang perhatian sama apa yang saya sampaikan di depan seperti itu. Jadi saya lihat apakah memang minat muridnya yang tidak ada dalam pembelajaran geografi atau bagaimana gitu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu nih, kalau misalkan kita beri level, rating atau skala nih kan, kira-kira pembelajaran yang Ibu sajikan kepada murid-murid di kelas tersebut tuh dari 1 sampai 10, 1 mungkin untuk buruk, kemudian 10 tuh termasuk yang sangat ideal begitu ya. Kira-kira Ibu ada di posisi berapa? Untuk segi minat nih ya Bu ya, minat Iya. belajarnya anak tadi saya rasa karena masih kurang menurut saya mungkin di 5 nih Bu levelnya. Oh, 5 ya Bu ya. Nah, dari 5 tersebut Bu, apa yang bisa Ibu lakukan atau apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai level ideal tadi? Kira-kira menurut Ibu level ideal itu ada di posisi berapa? Kalau idealnya apalagi khusus untuk jam pelajaran saya di jam-jam terakhir itu mungkin saya rasa 8 bisa cukup. 8 cukup ya Bu ya. Nah, dari 5 tadi kan Bu ke 8, apa rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Jadi rencananya mungkin saya sedikit introspeksi diri juga ya Bu. Mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu memang mungkin kurang menarik sehingga murid-murid itu merasa bosan dan mengantuk. Jadi saya mungkin akan menambahkan sedikit ice breaking gitu mungkin. Jadi dengan ice breaking itu ya saya berharap nanti murid-murid bisa kembali fokus lagi untuk memperhatikan pembelajaran gitu. Oh iya,
Luar biasa Bu, sebenarnya rencana aksi Ibu akan melakukan ice breaking di jam-jam rawan tersebut ya, untuk membangkitkan semangat belajar siswa tadi. Mungkin dengan ice breaking siswa yang tadinya mengantuk jadi kembali termotivasi untuk mengikuti pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk rencana aksi Ibu ini kira-kira dukungan apa nih yang Ibu butuhkan? Untuk rencananya ini sudah pasti ya Bu, saya membutuhkan nih bantuan dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dalam sebagai mentor saya nantinya gitu, untuk memberikan arahan. Kemudian juga saya nanti akan berkolaborasi juga dengan rekan guru, di mana nanti saya akan memohon refleksi dan umpan balik dari guru-guru mengenai pembelajaran saya, apakah teknik ice breaking saya ini sudah benar atau belum. Dan juga nanti saya akan mencari referensi untuk ice breaking yang asik di kelas untuk jam-jam rawan itu seperti apa gitu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Sebenarnya dari mulai dukungan yang Ibu butuhkan, kemudian rencana yang akan Ibu lakukan gitu, sebenarnya sudah luar biasa menjawab atas permasalahan Ibu tadi kan. Ya, jadi sekarang kapan Ibu rencananya akan mengimplementasikan rencana aksi Ibu tersebut? Rencananya kebetulan di kelas tersebut saya akan masuk hari Jumat besok Bu. Jumat besok. Jadi kemungkinan Jumat nanti akan saya aplikasikan tuh di jam-jam setelah istirahat itu, coba ice breakingnya. Aduh, saya menantikan ya Bu ya, rencana aksi, implementasi rencana aksi yang Ibu sampaikan tadi di hari Jumat. Mungkin setelah itu kita akan bisa sama-sama mengevaluasi kembali dan refleksi bersama-sama, kira-kira ada peningkatan nggak atau tujuan pembelajaran Ibu tercapai nggak, menjawab tidak permasalahan kita hari ini, seperti itu ya Bu ya. Iya Ibu, baik. Kira-kira ada lagi tidak Bu yang ingin ditanyakan? Saya rasa itu sudah cukup Bu. Oke, kira-kira dari hasil diskusi kita hari ini apa yang Ibu rasakan? Ya, saya merasa dengan kita diskusi hari ini, dengan sharing ini, saya seperti sedikit lebih tercerahkan gitu ya Bu. Sehingga masalah yang saya rasa tadi itu sulit, tapi dengan sharing dan berdiskusi, saya sekarang bisa menemukan solusinya gitu. Waduh, Masya Allah, terima kasih ya Bu Suci ya. Jadi sebenarnya tujuan kita coaching itu adalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi bersama-sama, agar kita bisa bersama-sama menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Mungkin itu saja Bu, waktunya udah sampai 10 menit ini, kayaknya saya juga mau masuk kelas lagi ya. Iya kan, Ibu. Maaf merepotkan ya Bu ya. Terima kasih atas waktu Ibu hari ya, ini. sama-sama Bu. Saya sudahi ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Ibu Rida dan Ibu Suci telah melakukan praktek coaching dengan sangat baik. Terlihat dari alur Tirta, yaitu percakapan mengenai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rida selaku coach, yaitu menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi Ibu tadi? Menurut saya nih Bu ya, indikator keberhasilan dari coaching tadi itu adalah bagaimana coach bisa menemukan solusi atau rencana aksi atas permasalahan yang dihadapi Bu. Kemudian melakukan atau mengimplementasikan rencana aksi tersebut. Baik, jadi rencana aksi dan solusi dari Ibu Suci akan dilakukan di pembelajarannya, kemudian di kelas Bu Suci ya Bu ya? Iya betul Bu. Kemudian tadi Ibu mengatakan Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu di bidang memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana Ibu melihat perkembangan kompetensi Ibu dari proses coaching tadi?
Saya melihat perkembangan dari proses coaching tadi, saya sudah lebih baik ya Bu, dan percaya diri. Kemudian saya merasa saya sudah meningkatkan kemampuan saya dalam hal membuat pertanyaan berbobot Bu. Iya, apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Yang membuat saya menilai demikian itu saya menggunakan teknik kompetensi saya mengaplikasikan kompetensi yang pertama hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan seksama atau mendengarkan dengan aktif permasalahan yang dihadapi koci, hingga akhirnya saya bisa membuat pertanyaan berbobot seperti itu ya Bu ya, hingga akhirnya koci sendiri itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan menceritakan permasalahannya itu dengan terbuka, seperti itu Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Oh boleh Bu, tentu boleh. Nah, dari proses coaching tadi saya mengamati bahwa Ibu Rida sudah mengembangkan 3 kompetensi sebagai coach, yaitu hadir secara penuh, kemudian mendengarkan permasalahan dari coach secara aktif. Selanjutnya Ibu Rida juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong coachi untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachi. Namun tadi saya ingin memberikan masukan sedikit atas solusi yang ditemukan oleh Ibu Suci. Bagaimana jika Ibu Suci untuk berkolaborasi dengan wali kelas dalam melaksanakan rencana aksi dan solusi atas permasalahan Ibu Suci tersebut. Dan juga Ibu Rida sebagai coach sudah dapat juga memotivasi coachi, telah melakukan motivasi kepada coachi. Terima kasih Bu Intan untuk sarannya. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik ibu-ibu, Ibu Suci, Ibu Rida selaku coach, Ibu Suci sebagai coachi telah melakukan praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachi. Semoga kegiatan coaching hari ini dapat meningkatkan juga kompetensi kita sebagai seorang guru untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Terima kasih untuk hari ini Bu Rida dan Ibu Suci. Selamat sore. Sore Bu, terima kasih juga untuk waktunya Bu. Terima kasih. Demikian praktik baik demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Modul 2.3 Coaching untuk kegiatan supervisi akademik. Semoga menginspirasi Bapak Ibu hebat semuanya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum